bukti nyata mereka yang nggak mau NU dan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah menggelar Jumatan di Monas, tidak di masjid, menggelar Jumatan di tempat yang tidak permanen, musafir mendirikan Jum'ah, padahal syarat Jumatan sah, Ahlul Jum'ah peserta yang ikut Jumatan minimal 40 laki-laki dewasa dan mereka mukim mustautin, penduduk berdomisili tetap di tempat didirikannya Jumatan. Meskipun ngaku Syafi'i, nyatanya nabrak madhab Syafi'i. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Menurut Muhammadiyah ini, peristiwa Jumatan besar-besaran di Monas tidak sah. Adeke Jum'ah kudu ono ing papan kang mesti permanen masjid. Berarti neng Monas rasah. Berarti sing neng Monas iku ya dudu NU, ya dudu Muhammadiyah. Mulane jaman ana ada-ada Jumatan ning gone dalan niku kula terus ngomong buantere ra karuan. Iku bid'ah besar. Anggere ana wong kok dijak bantahan ra iso bantah, ngiso jahiliyah. Jumatan jalan raya itu bid'ah besar. Balas bandetnya itu pamflet-pamflet tunjukkan biar semua tahu betul. Sekarang rakyat semua berkumpul betul. Dan mau tanya yang dari Madura ada tidak? Takbir. Yang dari Aceh? Takbir. Saya satu-satunya ketua ormas yang terang-terangan ampate jengaling-aling menolak sholat Jumat 212 di Monas. Kenapa saya menolak Jumatan 212? Bukan tidak sah, bukan. Secara fikih sah-sah saja, semuanya benar, putusan hukumnya benar, pakainya suci nggak najis ya benar. Tapi sholat Jumat di Monas tidak etika, tidak etis, tidak berakhlak. Kenapa? Mau sholat Jumat di mana? Di Monas. Nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Tidurnya di masjid, sholatnya di Monas, ngilernya di masjid, ngecek ning masjid, ngumpul ning masjid, sholatnya di Monas. Punya hak nggak itu? Tidak. Jelas sholat Jumat 212 bukan ibadah lillahi ta'ala, di ajlis siasah, di ajlis kepentingan, ada interest, ada kepentingan tertentu, maka sholat Jumat di Monas. Saya satu orang yang terang-terangan menolak itu semua. Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, meminta para kader NU agar istiqomah, mengabdi atau berkhidmat di Nahdlatul Ulama atau NU. Ia bahkan meminta mereka untuk tidak pernah keluar dari barisan NU. Penekanan ini disampaikan saat apel akbar 30.000 kader NU Jawa Timur di alun-alun Kanjeng Sepuh Sedayu, Gresik pada Kamis 10 November 2022. Jangan keluar dari NU, jangan bergeser dari NU, jangan ragu tentang kebenaran NU, jangan suudzon kepada masyayikh NU, jangan menuduh apalagi memfitnah kiai-kiai NU. Mari kita istiqomah bersama NU, ajaknya tegas. Dirinya menghimbau agar Nahdien terus menjaga NU sebagai warisan dari muasis di masa lalu. Di antara yang dapat dilakukan ialah tidak berpecah belah ataupun membuat gerakan sempalan. Ia juga menyinggung bahwa ada ormas yang meskipun gembar-gembornya ahli sunnah wal jamaah, nyatanya nggak konsisten, nggak konsekuen dengan mazhab Syafi'i. Bukti nyata, mereka yang nggak mau NU dan ngakunya ahli sunnah wal jamaah menggelar Jumatan di Monas. Tidak di masjid, menggelar Jumatan tidak di tempat yang permanen. Musafir mendirikan Jumatan, padahal syarat sah melakukan Jumatan adalah minimal 40 muslim laki-laki dewasa yang berdomisili tetap penduduk asli tempat didirikannya Jumatan.
jangan keluar dari NU. Meskipun ngakunya Syafi'i, nyatanya nabrak madhab Syafi'i, ujar Kiai Marzuki dengan tegas. Jelas Kiai Marzuki Mustamar terang-terangan menentang Jumatan yang dilakukan masa aksi 411 kemarin. Bukan kali ini saja Kiai Marzuki menentang Jumatan di Monas. Baru-baru ini beredar di Twitter video lawas Kiai Marzuki soal Jumatan di Monas. Sebuah video yang memperlihatkan ulama Kiai Haji Marzuki Mustamar tengah ceramah dan membacakan sebuah buku yang menyebut syarat sholat Jumat menurut Muhammadiyah viral di media sosial. Video Kiai Marzuki Mustamar membeberkan syarat sholat Jumat menurut Muhammadiyah itu viral usai diunggah pengguna Twitter Hasarpadan. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyindir persaudaraan alumni atau PA212 yang disebutnya beraliran Monaslimin. Sambil menyindir PA212, netizen itu pun mengutip ulang pernyataan Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam videonya itu terkait hukum sholat Jumat di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Sampaikan pada aliran baru 212 Monaslimin bahwa menurut Muhammadiyah, sholat Jumatan di Monas tidak sah. Kiai Haji Marzuki Mustamar, cuit netizen Hasarpadan. Dilihat dari video itu, tampak Kiai Marzuki Mustamar tengah menyampaikan ceramah di hadapan sejumlah jamaah. Ia pun lantas membacakan secarik halaman yang terdapat dalam sebuah buku, di mana halaman itu berisi tentang syarat sholat Jumat menurut Muhammadiyah. Halaman 57, tentang syarat Jumatan menurut Muhammadiyah, ujar Kiai Marzuki Mustamar. Berdasarkan isi halaman itu, menurut Marzuki, Muhammadiyah menyebut peristiwa sholat Jumat yang digelar besar-besaran di Monas hukumnya tidak sah. Menurut Muhammadiyah ini, peristiwa Jumatan yang besar-besaran di Monas tidak sah, ujar Kiai Marzuki. Menurut Muhammadiyah, kata Kiai Marzuki Mustamar, sholat Jumat yang sah harus dilaksanakan di masjid dan bukannya di Monas. Sholat Jumat permanen meski di masjid, berarti Jumatan di Monas tidak sah, ujarnya. Seperti diketahui, sejumlah organisasi massa atau ormas menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat atau Akbar 411 pada Jumat 4 November 2022 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sejumlah ormas termasuk persaudaraan alumni 212 turut berunjuk rasa di kawasan Istana Presiden. Kami datang sore ini karena aspirasi tidak didengar, meminta Presiden mengundurkan diri secara baik-baik, taat aturan, tidak berontak karena haram bagi kami, tegasnya. Adapun tuntutan yang disampaikan dalam demo 411 ini ialah mendesak Presiden Joko Widodo mundur. Menurut Ketua Persaudaraan Alumni PA212, Selamat Marif, tuntutan tersebut disuarakan karena sebelumnya beredar kabar soal ijazah Jokowi yang diduga palsu. Hujan mengguyur kawasan Patung Kuda Monas sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat pada saat aksi demonstrasi sedang berlangsung. Langit mendung mewarnai berbagai pendapat yang disuarakan para massa aksi. Sejumlah massa aksi tampak mengenakan jas hujan berbahan plastik dan kardus bekas kemasan air mineral. Sementara sebagian massa aksi yang lain berteduh di bawah pohon-pohon besar yang terdapat di sekitar trotoar jalan sekitar kawasan Patung Kuda Monas. Meski begitu, orator yang berada di atas mobil Komando Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR tetap menyuarakan aspirasinya di depan massa aksi yang bertahan di bawah guyuran hujan. Hujan berkah, mudah-mudahan banyak doa diijabah, kata seorang pembicara. Walaupun hujan mengguyur, suara gemuruh teriakan massa aksi masih terdengar. Kalimat takbir, Allahu Akbar, dan turunkan Jokowi berkali-kali mereka sahutkan. Sebelumnya massa aksi Bela Rakyat 411 melakukan sholat asar di Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat 4 November 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Habib Alwi bin Smith, tokoh gerakan 212, menjadi imam pada sholat asar tersebut. Orator yang berada di atas mobil Komando Gerakan Nasional Pembela Rakyat sebelumnya mengumumkan kepada massa aksi bahwa kegiatan dihentikan sejenak untuk melakukan sholat asar. Silahkan, bagi massa aksi yang belum sholat asar, kita sholat asar terlebih dahulu, katanya.
Sementara itu, orator yang berada di atas mobil komando GNPR itu juga menjelaskan untuk masa aksi yang musafir dimohon untuk menjaga masa aksi yang menjalankan sholat asar. Untuk yang musafir dan sudah mengqadha sholatnya, dimohon untuk menjaga saudara-saudaranya yang ingin sholat asar. Jelasnya, sholat asar dilakukan setelah masa aksi melakukan long march dari Masjid Istiqlal Gambir, Jakarta Pusat dan menggelar tahlil di Patung Kuda Monas. Usai menggelar tahlil, para massa aksi juga melakukan pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh orator di atas mobil komando GNPR.